Tadinya mau stand up komedi tapi takut dipanggil Polda Metro Jaya lagi. Mau bingung kenapa penanganan HAM tergopoh-gopoh tapi baru ingat kan presiden kita Prabowo. Orang-orang di sini antek-antek asing katanya kawan-kawan. Yang teman-teman asing. Tapi dia yang menjual data Indonesia kepada Amerika Serikat kawan-kawan semua. Bagaimana bisa orang yang menggebrak-gebrak meja antek-antek asing tidak berani menyatakan sikap bahwa Amerika Israel adalah penjajahan gaya baru kawan-kawan semua. Teriak-teriak mulu nggak capek apa ya? Hah? Udah bapak-bapak masih mau main basket. Selamat sore teman-teman, terima kasih masih mau berada di sini. Nama saya Panji, saya sebentar aja cuma mau berbagi keresahan dan senggol sana sini. Tadinya mau stand up komedi tapi takut dipanggil Polda Metro Jaya lagi. 900 kali kita di sini. Tidak seharusnya kita 900 kali berdiri di sini, tapi namanya juga jadi orang Indonesia ya. Ya kita terima dan hari Kamis kita berdiri lagi. Mau bingung kenapa penanganan HAM tergopoh-gopoh tapi baru ingat kan presiden kita Prabowo. 98 beliau Pangkostrat, hari ini beliau punya Menko yang bilang 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ada Menteri Kebudayaan yang bilang pemerkosaan 98, pemerkosaan massal 98 tidak pernah terjadi. Harap maklum, beliau lagi sibuk ngurusin koleksi. Represi dan kekerasan dari aparat terjadi secara beruntun. Padahal kita punya menteri yang ngakunya ngerti HAM dari umur 5 tahun. Rima mulu kayak pantun. Yeah. Untuk beberapa di antara kita ini adalah mungkin kali pertama. Beberapa yang lain ini adalah untuk ke-900 kalinya. Tapi moga-moga misi kita masih sama. Memperjuangkan hal yang sama. Memperjuangkan misi yang sama. Mengharapkan pertanyaan-pertanyaan kita terjawab semua. Kok masih ada rimanya? Yeah. Tidak mudah mengerjakan ini 100 kali, apalagi 900 kali. Jadi tepuk tangan untuk semua yang mengurus ini, termasuk Ibu Sumarsi. Gak perlu lama-lama ya teman-teman ya. Singkat kata, selama penanganan HAM pemerintah masih sembarangan, kita harus terus menjaga angan dan jangan lupa panjang umur perjuangan. Terima kasih banyak semuanya, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Panji. Nggak bawa garaja bang? Nggak bawa garaja? Bukan dong, beda Panji, Beda Panji ternyata. Gue mau ngambil sedikit materi Bang Panji bahwa polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, wakil presiden kita Gibran, menteri SDM-nya jelek. Udah brengsek banget udah. Sial banget udah. Sudah sial sekali kita jadi WNI, bukan? Mau kabur aja dulu dibilang nggak cinta Indonesia. Tapi kita di sini membuktikan bahwa kita cinta Indonesia. Bukan karena kita cinta seperti buzzer yang dibayar, yang buta matanya akan sebuah kesalahan. Tapi kita di sini mengingatkan ada pelanggaran HAM yang belum diselesaikan. Dan kita semakin dekat untuk diincar kembali dengan keberulangan. Kawan-kawan, berikutnya ada penampilan dari Bang Boy dan Gitaku. Hidup korban! Jangan diam! Lawan apa? Lawan
Semakin ditekan, semakin ditekan. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, salam kenal. Nama gue Firdian, Gen Z. Dan gue juga bangga hari ini melihat banyak orang-orang muda seusia gue yang kita sama-sama tahu sangat sulit hidup jadi Gen Z, teman-teman. Kita lahir dapat krisis moneter. Kita sekolah kuliah dapat krisis pandemi. Tumbuh dewasa dapat krisis iklim. Dewasa lagi dapat krisis perang. Padahal kita pengen ngomongin soal pengen bisa nikah, beli rumah, pengen bisa punya tanah. Tapi kita diajak oleh generasi tua itu untuk terus mereka bicara soal menghancurkan bumi, kawan-kawan semua. Lebih aneh lagi, kawan-kawan, adalah hidup sebagai warga negara Indonesia. Capek nggak jadi WNI? Kita memang harus selalu cinta Republik ini. Kita selalu diajarkan tentang kalian, kata rezim yang ada di sana, kelompoknya. Anak mudanya harus cinta nasional dong, cinta bangsa ini dong. Generasi kita tuh tidak usah diajarkan cinta Indonesia. Setiap 17 Agustus, kita pasang bendera itu sendiri. Kita main lomba itu sendiri. Kita merayakan ulang tahun itu sendiri. Tapi, berkali-kali kawan-kawan, kita terus-terusan dihianati dan diuji sebagai WNI. WNI is tired bahasanya gitu. Capek jadi WNI. Bagaimana bisa kekuasaan hari ini, teman-teman, bagaimana bisa negara bicara soal memediasikan perang menjadi perunding di antara perang dua negara, mendengarkan dua negara sedang berkonflik, dikala negara bicara perdamaian, negara saja gagal menghadirkan perdamaian untuk kita semua, kawan-kawan. Negara gagal untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, lahirlah tahanan-tahanan politik, kawan-kawan semua. Negara gagal untuk mendengarkan keluh kesah generasi mudanya, lahirlah Rifa di Bandung, Del Pedro Syah dan Karik Wawan dan lain sebagainya, kawan-kawan. Bagaimana bisa negara bicara soal perdamaian ketika di dalam negeri saja polisi hari-hari melakukan penembakan, kawan-kawan semua. Tapi enak betul jadi polisi. Mukul-mukulin, nembak orang, ngebunuh orang. Ujung-ujungnya bilang, itu kan oknum. Ujung-ujungnya dapat SPPG Polri 1 triliun lebih, kawan-kawan semua. Ujung-ujungnya tinggal bikin press conference, bilang ini tawuran, ini balapan, dan lain-lain, kawan-kawan semua. Kalau menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, mengatakan bahwa ada yang namanya hukum, galak rakyat, tapi pengecut ke elit. Sekarang nih, kawan-kawan, negara galak sama orang-orang yang salah ngomong, penerima LPDP yang salah ngomong. Penerima LPDP yang salah ngomong, langsung balikin beasiswanya. Jangan kerja di Indonesia. Tapi ada anggota DPR salah ngomong, balik jadi wakil ketua komisi, teman-teman semua. Gajinya dibalikin, kawan-kawan semua. Bagaimana bisa negara berkali-kali, presiden berkali-kali mengatakan bahwa orang-orang di sini antek-antek asing, katanya, kawan-kawan. Tapi dia yang menjual data Indonesia kepada Amerika Serikat, kawan-kawan semua. Bagaimana bisa orang yang menggebrak-gebrak meja antek-antek asing tidak berani menyatakan sikap bahwa Amerika Israel adalah penjajahan gaya baru, kawan-kawan semua. Dan lebih-lebih lagi, kawan-kawan semua, hari ini mereka bisa bicara soal perang. Mereka bisa mengeluarkan uang untuk dewan peperangan yang di dalam ada Israel. Dikala kita harus melihat begitu banyak guru yang akhirnya harus gaji di bawah 1 juta rupiah, kawan-kawan, dalam 1 bulan. Negara punya uang untuk perang, tapi tidak punya uang untuk membuat kita semua menjadi pintar, kawan-kawan semua. Itu fakta dari negara hari ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan, kawan-kawan, hari ini kita kehadiran orang lintas generasi. Ada Bang Panji, ada Ibu Sumarsi,
ada kawan-kawan semua di sini. Hari ini kita tidak dipisahkan oleh sekat apapun. Tidak ada usia, tidak ada agama, tidak ada bahasa, tidak ada suku. Hari ini kita berdiri atas satu payung keadilan yang sama, yaitu payung untuk melawan penindasan kawan-kawan semua. Dan terakhir lagi kawan saya mengatakan bahwa hari ini adalah 900 Kamisan berdiri. 900 aksi Kamisan berdiri, tandanya, artinya, alias adalah 900 masyarakat melakukan aksi-aksi damai. 900 hari masyarakat melakukan aksi-aksi santun seperti yang mereka inginkan. Tetapi didengar gak kawan-kawan? Didengar gak kawan-kawan? Maka saya hanya mengatakan bahwa sekecil-kecil perlawanan adalah perlawanan. Bung Hatta pernah mengatakan, lebih baik bangsa kita tenggelam ke dasar lautan dibanding kita menjadi bangsa embel-embel dan menjadi bangsa terjajah, kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita turunkan Prabowo Gibran, kita nyanyi bersama dulu. Bentar ya guys, ini kita nyusun formasi dulu. Hidup korban! Kurang kencang kawan-kawan. Kalau bisa kita saling bersaut-sautan dengan volume yang sama, volume yang setara kawan-kawan. Siap kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kita coba lagi kawan-kawan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Tepuk tangan untuk kita semua kawan-kawan. Mohon maaf kawan-kawan, tiba-tiba masuk. Tadi tiba-tiba diminta tolong untuk ikut serta membakar semangat kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, saya pikir kita semua di sini hari ini, detik ini, jam ini sudah seharusnya kembali lagi. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi kawan-kawan. Kita hari ini berdiri di aksi Kamisan ke-900 kawan-kawan. Di mana aksi Kamisan ke-900 ini bukan semata-mata hanya angka cantik yang dilewati aksi Kamisan kawan-kawan. Hari ini 900 Kamisan berdiri atas keadilan korban yang masih diingkari kawan-kawan, atas satu dari kita yang sedikit demi sedikit dicerabuti, dikriminalisasi kawan-kawan, atas orang-orang yang dipukul, dibunuh, diperkosa oleh polisi kawan-kawan. Dan kawan-kawan, kita harus berbahagia kawan-kawan hari ini, karena kita bisa lihat di sisi kanan kita itu adalah gambaran ada sebuah lembaga yang anggarannya begitu besar, tapi propagandanya masih murahan kawan-kawan. Kawan-kawan, semoga kita masih semangat, semoga kita masih melawan 900 aksi Kamisan dan ribuan ataupun yang lainnya sampai keadilan terus membersamai kita dan datang kepada kita kawan-kawan. Setuju? Berikutnya kawan-kawan adalah refleksi dari kawan Firdian Aurelio. Hidup korban!